berhina, kita akan berprosesi memasuki ruangan gereja sambil diiringi musik. Jemaat yang sudah berada di dalam ruang gereja diundang untuk berdiri. Dipersilakan Kadin Bapak Pendeta Kristino, Mami Cere MPH, dan Mama kedua mempelai, Ibu Yurka Bertuo dan Ibu Veronica Weti memasuki ruangan ibadah dan langsung menuju ke depan mimbar. Kami akan menyalakan lilin utama simbol kehadiran Allah. Dan langsung Pak Pendeta menuju ke mimbar dan mama kedua mempelai menyalakan dua lilin sebagai simbol persetujuan kedua keluarga atas pernikahan anak-anak mereka. Dipersilakan duduk yang sudah disediakan. Selanjutnya diundang kedua papa, Bapak Senja Radinal dan Bapak Jeffrey John Umbas untuk memasuki ruangan gereja dan langsung duduk di tempat yang sudah disediakan, dan juga disusul oleh saksi-saksi dan versus. Juga disusul oleh unsur keluarga lainnya dan para pengiring pengantin langsung menempati tempat yang sudah disediakan. Maka sekarang mari kita sambut kedua mempelai, Samuel Charles Renaldo Reginal dan Stella Maris Tresia Umbas memasuki ruangan gereja. Kedua mempelai akan mengawali langkah kaki mereka berdua ke titik temu kasih, di mana mereka akan bersama-sama akan mengucapkan sumpah dan janji kepada Tuhan Yesus Kristus dan disaksikan oleh seluruh jemaat yang hadir. Tanpa lama kita akan bersama-sama menyaksikan langkah bahagia dari kedua mempelai.
kepada penemuan dan pemberkatan nikah Saudara Samuel Charles Leonardo Radinau dan Saudari Stella Maris Teresia Umbas pada saat ini Jumat 17 Januari 2025 dilaksanakan dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam kasih dari Tuhan Yesus yang mempelai agung untuk kita semua. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4 berkata, berbahagialah setiap orang yang mengatakan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Apabila kau memakan hasil dari payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu menjadi seperti kawanmu yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun seperti mejamu. Sesyukurmu demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jemaat menyanyikan lagu Sungguh Besar Kau Allah. Seharusnya kami menyadari betapa Kau mengasihi kami, sehingga kasih-Mu itu telah membuat Engkau bahkan rela berkorban dan mati di kayu salib demi menebus dan selamatkan kami. Dikala menghayati kasih itu, seharusnya kami pun menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dan kami tahu bahwa dikala kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, kami pun akan mewujudkan kasih yang sungguh terhadap sesama kami,
baik kasih yang universal maupun kasih yang eksklusif, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Namun, oleh karena seringkali kami tidak membiarkan kasih-Mu membalut kasih kami, maka egoisme lah yang muncul sehingga mengakibatkan rusaknya hubungan-hubungan, relasi-relasi antara suami istri, orang tua, anak-anak, teman, sahabat. Dan hal itu mengancam kehidupan yang seharusnya memuliakan Tuhan. Karena itu dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih khusus anak-anak-Mu Leonardo atau Glenn dan Stella Maris dalam persekutuan hidup mereka sebagai pasangan muda-mudi yang saling mencintai. Dikala mereka telah melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan, kiranya ketika mereka akan melangkah di babak baru kehidupan mereka, memasuki kehidupan berumah tangga, Engkau pun membaharui mereka dengan mengampuni mereka dari segala salah dan dosa mereka, supaya mereka sungguh melangkah dalam hidup yang baru yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, hidup yang disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, untuk seterusnya menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri yang kudus di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyikan jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2 miskin layak ini. Saudara-saudara, oleh anugerah Tuhan kita telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 yang berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah akan menjadi putih seperti bulu domba. Syukur. Jemaat menyanyikan lagu Ajaib Benar Anugerah. Ajaib
Stella Maris hendak memasuki pernikahan yang kudus. Bimbinglah mereka dengan firman. Mampukanlah mereka selalu membangun kehidupan rumah tangga berdasarkan firman. Untuk itu mereka akan sangat bergantung kepada anugerah-Mu. Maka kami mohon beranugerahlah kepada mereka selalu, Tuhan. Dan sekarang firman-Mu sudah dibaca dan hendak diperkatakan. Roh Kudus sudah memimpin kami agar supaya boleh memikirkan dan menghayati firman-Mu dengan sungguh-sungguh untuk kami terapkan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca 3 ayat dari Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30 adalah agenda bacaan dan pemberitaan firman di gereja Masjid di Minasa untuk minggu perjalanan ini. Saya akan membacakan dan menguraikan 3 ayat, yaitu ayat 16, 17, dan 18. Ayat 16, 17, dan 18 dari Daniel pasal 3. Demikian bunyi. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memperjawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanmu dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua yang dikasihi Tuhan, lebih khusus Samuel Charles Leonardo dan Stella Maris Teresia. 2 hari berturut-turut diberikan katekisasi pranikah kepada Leonardo dan Stella Maris, Glenn dan Ella, tentang desain Allah atas pernikahan, sebagaimana yang telah Allah beritahukan melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Jadi pernikahan Kristen itu harus dibangun sesuai dengan desain Allah. Membangun pernikahan Kristen sesuai dengan desain Allah itu kalau dalam hal jahit menjahit, ibaratnya ada pekerjaan membuat desain dulu, baru kemudian pekerjaan menjahit sesuai dengan desain. Jadi ada orang yang mendesain, ada orang yang menjahit. Allah adalah pembuat desain terhadap pernikahan Kristen. Dan setiap suami istri Kristen itu adalah penjahitnya. Dalam hal jahit menjahit itu, kalau desainnya bagus, tapi kalau jahitannya tidak bagus, hasilnya pasti jelek. Atau juga desainnya tidak bagus, jahitannya bagus, hasilnya pasti jelek. Tetapi dalam hal pernikahan Kristen, desainnya sudah bagus, sudah mantap, sudah sempurna. Tinggal bagaimana setiap pasangan suami istri Kristen itu
kita semua yang sudah menikah, termasuk Glenn dan Ella yang hendak diberkati pernikahannya saat ini, melakukan pekerjaan menjahit sesuai desain atau menjalani kehidupan sebagai suami istri Kristen sesuai dengan desain Allah atas pernikahan. Kemarin kan sudah kita lihat ada 7 desain, tambah 1 lagi tentang bagaimana pasangan suami istri Kristen itu berkomunikasi secara alkitabiah sudah dilakukan. Lalu kemarin kita sudah melihat sejenak tentang bagaimana seharusnya relasi anak-anak yang sudah menikah dengan orang tua sebelah menyebelah. Nah, jadi paling tidak ada 9 poin yang sudah dilihat dari desain Allah terhadap pernikahan kita. Saat ini ditambah lagi 2 atau 3 poin, jadi 12 nanti. Berdasarkan firman yang sudah kita baca tadi dari Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Nah, jadi kisah ini ada kaitan dengan mimpi Nebukadnezar. Nah, setiap keluarga Kristen itu juga pasti, dan kalau belum, harus punya mimpi. Mimpi menjadi keluarga sesuai dengan yang diidamkan oleh Tuhan, yang didesain oleh Tuhan. Maka dengan sendirinya keharmonisan dan kebahagiaan itu akan dialami kalau kehidupan rumah tangga itu dijalani berdasarkan desain Tuhan. Itu harus menjadi mimpi dari setiap keluarga. Nah, ceritanya Nebukadnezar ini, dia adalah seorang raja yang paling berkuasa di dunia pada saat itu. Paling berkuasa di dunia karena kerajaan Babilonia adalah kerajaan yang terkuat, kerajaan adikuasa di dunia pada waktu itu. Maka Nebukadnezar sebagai Raja Babel merupakan raja yang paling kuat, paling berkuasa di dunia waktu itu. Suatu ketika dia bermimpi, tidak ada yang dapat menafsirkan dan menerangkan arti mimpinya, tetapi kemudian Daniel ternyata bisa. Mimpinya itu ialah dia bermimpi ada sebuah patung yang besar sekali, yang kepalanya terbuat dari emas, leher dan dadanya terbuat dari perak, perut dan pinggang terbuat dari tembaga, kaki terbuat dari sebagian besi, sebagian tanah liat. Lalu Daniel mengartikan mimpi itu bahwa kepala yang terbuat dari emas itu menunjuk pada kerajaan Babilonia dan Raja Nebukadnezar sendiri. Sementara leher, dada, perut, pinggang, kaki yang terbuat dari bahan-bahan yang lain itu menunjuk pada kerajaan-kerajaan dan raja-rajanya masing-masing yang ada di bawah dari kekuasaan Nebukadnezar. Karena itu Nebukadnezar disimbolkan sebagai kepala dan bahkan terbuat dari emas. Nah, mengetahui arti dari mimpinya itu, kemudian Nebukadnezar ini mendapatkan inspirasi untuk mewujudkan patung itu dalam dunia nyata. Sehingga dibangunlah sebuah patung yang sangat besar, patung dirinya sendiri, patung Nebukadnezar, yang semuanya dari kepala sampai kaki terbuat dari emas. Padahal dalam mimpi cuma kepala yang emas. Leher, badan, perut, pinggang, kaki terbuat dari bahan lain yang bermacam-macam, perak, tembaga, besi, tanah liat. Tapi patung yang dia buat dalam dunia nyata itu tidak sesuai dengan mimpinya. Dibuatnya patung itu dari kepala sampai kaki emas. Tadi kepala yang terbuat emas dalam mimpi itu menunjuk pada siapa? Nebukadnezar. Nah, mengapa Raja Nebukadnezar ini membuat patung dari kepala sampai kaki semuanya terbuat dari emas?
Artinya dia mau mengatakan bahwa semuanya adalah aku. Aku yang paling berkuasa, aku yang menguasai semuanya, dan tidak boleh ada selain aku yang berkuasa. Hidup ini adalah tentang aku. Hidup ini adalah aku semuanya. Semuanya untuk aku. Nah, ini filosofi dari Nebukadnezar. Nah, filosofi seperti ini banyak juga dipegang oleh manusia di sepanjang zaman sampai zaman ini. Meskipun kita harus menyadari bahwa filosofi hidup seperti ini sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh karena kehidupan manusia dan terlebih khusus kehidupan orang-orang percaya itu, filosofinya harus sesuai dengan standar firman Tuhan. Apa? Hidup ini adalah milik Tuhan, dan hidup ini adalah untuk Tuhan. Sama seperti di dalam surat Roma, Rasul Paulus mengatakan, oleh karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu filosofi hidup Kristen. Segala sesuatu dari Tuhan. Dan karena itu juga kita hendak persembahkan untuk Tuhan. Hidup ini adalah hidup yang seharusnya diabdikan bagi Tuhan. Keluarga Kristen adalah keluarga yang dijalani untuk memuliakan Tuhan. Suami Kristen adalah suami yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Istri Kristen adalah istri yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Bayangkan kalau suami filosofinya seperti Nebukadnezar, hidup ini adalah tentang aku. Istri juga filosofinya seperti Nebukadnezar, hidup ini adalah tentang aku. Maka yang satu egois, yang akan terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran, masalah demi masalah. Karena yang satu menghendaki pasangannya itu melayani dia, tetapi tidak peduli pada kepentingan pasangannya. Demikian pula dengan sebaliknya. Maka benturan-benturan yang akan mengakibatkan terjadinya persoalan masalah akan dialami hari demi hari. Nah, karena itu sadar sebagai orang percaya, hidup ini bukan tentang kita, hidup ini adalah tentang Tuhan. Hidup ini bukan untuk kita sendiri, hidup ini untuk Tuhan. Hidup ini bukan untuk memuliakan diri, bukan untuk menyenangkan diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Ini harus kita sadari, kita terapkan dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen, untuk namanya Kristen. Kristen dari bahasa Yunani Christianus, artinya pengikut Kristus. Artinya diikuti adalah Kristus, karena itu ikuti maunya Kristus, ikuti kehendak Kristus. Tetapi yang diikuti adalah kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, egonya sendiri. Banyak orang Kristen seperti itu. Setiap hari Minggu di gereja, setiap ibadah dia ada, rajin beribadah, tapi dalam praktek hidup tidak mengikuti kehendak Tuhan, tapi mengikuti kehendak diri. Bahkan meskipun kehendak diri itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu yang dia ikuti. Nah, kalau sudah begitu berarti itu filosofi hidup Nebukadnezar yang diterapkan, yang sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi ingat ya, Glenn, Ella, kalau Glenn sebagai suami menerapkan pola hidupku ini untuk kemuliaan Tuhan, Ella juga demikian, hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, otomatis maka yang satu akan mementingkan kepentingan istrinya, istri akan mementingkan kepentingan suaminya. Sama seperti firman Tuhan dalam Filipi 2, hendaklah masing-masing mengutamakan kepentingan orang yang lain, kepentingan pasangannya. Oleh karena apa? Karena kalau kita menjadikan Kristus itu sebagai pusat kehidupan kita, Kristus itu menjadi
sentra dalam kehidupan kita. Hidup kita ini harus kristosentris, berpusat pada Kristus. Maka Kristus akan mengarahkan hati kita itu untuk mementingkan pasangan kita. Karena kalau kita tidak mementingkan Kristus, hanya mementingkan pasangan kita sendiri, itu berapa lama akan terjadi? Karena saya sudah katakan kemarin lalu kan, kasih cinta manusia yang natural itu kualitasnya jauh berbeda dengan kasih cinta dari Kristus yang sempurna. Beda sekali kualitasnya. Tetapi ketika kasih kita dibungkus oleh kasih Kristus yang sempurna itu, nah itu yang saya katakan tadi, berpusat pada Kristus, maka kita akan dapat mewujudkan kasih yang sesungguhnya kepada pasangan kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika patung itu hendak diresmikan, diundang semua pejabat yang ada di kerajaan Babilonia, gubernur, asisten-asisten gubernur, kepala-kepala dinas provinsi, kepala-kepala badan, wali-wali kota, bupati-bupati, sama wakil-wakilnya, kepala-kepala dinas kabupaten, kepala-kepala badan kabupaten kota, camat-camat, lurah-lurah, ketua-ketua lingkungan, diundang semuanya datang pada peresmian ini. Lalu kemudian Nebukadnezar memberikan perintah, saat musik berbunyi. Musik ini kalau kita baca ada beberapa jenis musik, jadi ini semacam orkes sebenarnya. Di saat semua jenis musik berbunyi, semua yang hadir harus tunduk sujud menyembah patung emas yang didirikan itu. Jadi perhatikan, dalam sistem penyembahan berhala juga menggunakan musik. Karena itu kita harus tahu bagaimana musik yang digunakan dalam penyembahan berhala dan bagaimana musik yang digunakan dalam ibadah-ibadah Kristen. Musik dalam penyembahan berhala selalu keras sekali, volumenya kuat, dan itu dipakai untuk mempengaruhi orang-orang supaya mengalami yang namanya euforia, kesenangan dari dalam, dipengaruhi oleh musik itu. Itu yang kalau orang tinggi di sejumlah komunitas tertentu, musik keras sampai orang meskipun dalam ibadah loncat-loncat, tepuk-tepuk tangan, disko-disko, sampai ada musik dangdutnya. Itu model-model musik dalam penyembahan berhala. Beda dengan musik gereja, alunannya tidak terlalu keras volumenya, dan biasanya diwarnai dengan lagu-lagu yang menjadi himne. Itu musik-musik gereja. Tetapi dari semuanya itu yang paling penting ialah alkitabiahnya sebuah musik gereja itu ditentukan oleh syairnya, ya. Nah karena itu syairnya harus lebih kedengaran daripada musiknya. Orang penyanyi harus lebih kedengaran daripada suara musik. Karena justru syair itu alkitabiah atau tidak terdengar, musik itu alkitabiah atau terdengar atau tidak terdengar dari syair. Oh, syairnya ternyata sesuai dengan Alkitab, teologis. Nah ini musik gereja yang seharusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu orkes musik dibunyikan, orang-orang sujud menyembah. Hanya 3 pemuda ini, Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak menyembah. Lalu dilaporkan, Raja Nebukadnezar memanggil mereka. Begitu panggil mereka, ditanya betul, nak tunduk sujud pada patung. Mereka jawab, lalu kami jawab, oke, supaya aman, kalian tidak dicampakkan dalam dapur api yang menyala-nyala, maka sujudlah. Mereka jawab, Tuhan, meskipun kami diancam untuk dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, Allah kami yang Maha Kuasa itu sanggup menyelamatkan kami, menolong kami dari tangan Tuhan. Tetapi kalau juga Dia tidak menolong kami, hendaklah Tuhan Raja
ketahui kami tidak akan menyembah patung uang. Wah, ini hebat sekali, saudara. Jadi iman mereka adalah Tuhan sanggup menolong dari tantangan, ancaman seburuk apapun. Itu harus menjadi iman kita. Itu harus menjadi iman dari keluarga baru ini, dari Glenn dan Ella. Apapun harapan kalian, apapun perjuangan kalian, Tuhan sanggup menolong. Percaya. Karena itu hiduplah terus terhubung dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan memisahkan diri dari Tuhan. Terus dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan sanggup menolong, mewujudkan harapan-harapan, impian-impian kalian. Dan bahkan Tuhan punya rancangan-rancangan yang indah dalam setiap keluarga yang hidupnya ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan wujudkan rancangan-rancangan yang indah. Ketika diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan pergumulan, diperhadapkan dengan masalah, Tuhan sanggup menolong. Percaya itu. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Dalam pergumulan sakit, kita harus percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan. Dalam masalah ekonomi, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan. Dalam masalah-masalah hubungan, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan. Dan dalam pergumulan serta persoalan apapun, kita harus percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan. Tetapi iman yang lebih lagi, lebih hebat lagi daripada iman yang seperti itu ialah seperti yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebab kalau ternyata toh Tuhan tidak tolong, mereka katakan, kami tetap tidak akan menyembah patung emas Tuhan. Dengan kata lain, kalau toh Tuhan tidak sembuhkan, saya akan tetap mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan tidak pulihkan, saya akan tetap mengasihi Tuhan. Kalau toh tidak ada pertolongan Tuhan, saya akan tetap mengasihi dan menghormati Tuhan. Ini baru iman yang paling hebat, saudara-saudara. Tuhan menghendaki kita percaya Tuhan sanggup menolong. Tetapi lebih lagi, kalau Tuhan tidak tolong, kita tetap percaya. Kan banyak orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit saya. Oke, amin. Tapi bagaimana kalau Tuhan tidak sembuhkan? Masih percaya dia Tuhan? Masih mau menghormati dia, beribadah kepadanya? Masih mau mengasihi dia, tetap berhubungan dengannya? Jadi jadilah keluarga yang punya iman Tuhan sanggup menolong, tetapi juga keluarga yang tetap mengasihi Tuhan meskipun tidak ada pertolongan dari Tuhan. Ini cuma bahasa manusia saja. Sebab logikanya mana mungkin tidak ada pertolongan dari Tuhan. Artinya Tuhan menyediakan pertolongan dengan cara yang lain. Atau kalau Tuhan menolong pada saat itu, saat mana kita meminta, dia sedang melatih kita untuk belajar bersabar. Dia sedang melatih kita untuk belajar bersandar dan bergantung kepada-Nya. Karena Tuhan senang sekali setiap orang yang bersandar dan bergantung kepada-Nya. Karena itu jangan lupa, kemarin saya katakan kepada mereka, Pak, kuat baik-baik, berjuang baik-baik, kerja keras, mesti rajin. Tapi sobat kuat seperti apapun, tanpa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, pasti usaha kalian sia-sia. Bersandar, bergantung pada Tuhan, andalkan Tuhan. Tetap kasih Tuhan, meskipun seolah-olah belum ada pertolongan, tetap kasih Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, di mata Sadrak, Mesak, dan Abednego, dapur api itu sangat nyata dan bahkan sudah terasa panas dari tempat mereka berdiri. Orang-orang yang menyembah itu ada ribuan orang mungkin, sangat nyata. Bayangkan kalau ada 1.000 orang, 997 orang sujud menyembah patung, hanya 3 orang yang tidak. Malu atau nyata? Paling kurang malu. Jadi 997 orang itu sangat berpengaruh. Jangankan ancaman, orang-orang di sekitar saja
seperti pernah, karena saya belajar, mengobservasi waktu KKR Benihin dulu di Sariwu. Saya ikut. Lalu saya dan teman-teman, ada kira-kira 10 orang, begitu Benihin putar DP jas, orang-orang di muka rubuh, orang belum. DP putar ulang kedua itu jas, dan dia berkata, Roh Kudus turun kepada kalian. Orang-orang di muka lebih banyak yang rubuh, termasuk teman-teman 9 orang rubuh boleh sembuh. Serta sebulan kita bilang jangan boleh rubuh, tapi jawaban apa? Itu di muka kok rubuh. Jadi hanya karena pengaruh psikologis, bukan karena Roh Kudus betul-betul membuat mereka rebah. Oh jadi mau dirubuh karena ada lihat di muka rubuh dan bukan karena ada dorongan, desakan atau apa rubuh, karena di muka rubuh orang rubuh. Ini contoh sama seperti Sandra, Mesen, dan Abednego. 1.000 orang misalnya, 997 rubuh. Kemungkinan besar mereka akan terpengaruh, ikut roboh atau rebah juga penyembah patung itu. Tapi mereka punya pendirian yang konsisten, punya iman yang kuat. Mereka tidak mau rebah menyembah patung itu. Padahal patung itu nyata, dapur api itu nyata, orang-orang itu nyata, Nebukadnezar nyata. Tetapi berarti bagi mereka Yesus yang lebih nyata. Dulu belum ada Yesus, walaupun Yesus ada di surga. Artinya Tuhan yang lebih nyata. Bagi kita sekarang Yesus yang lebih nyata dari hal apapun dalam kehidupan rumah tangga kita. Meskipun engkau sudah mempunyai banyak perolehan materi, penghasilan, itu nyata. Tetap jangan terfokus pada hal yang nyata itu, tetapi fokuslah pada Yesus yang nyata. Supaya engkau tidak lebih tertarik pada harta benda dan uang, tetapi akan lebih tertarik pada Yesus. Apalagi dalam hal pergumulan. Pergumulan nyata, tetapi pandang Yesus lebih nyata dari pergumulan. Cobaan, godaan nyata. Lihat, pirang-pirang gelombanya nyata. Demikian juga dengan Elak, laki-laki maco sekarang banyak nyata di sekitar kita. Jadi godaan banyak yang nyata-nyata menggoda. Apalagi kalau semuanya doi, godaan-godaan yang akan datang lebih banyak dan sangat nyata. Tetapi jadikanlah Kristus lebih nyata dari semua itu, dengan kata lain selalu memandang pada Kristus. Ada seorang teolog, saya lupa namanya siapa ya. Dia katakan begini, jikalau orang Kristen itu tidak membangun persekutuan yang nyata dengan Yesus, hal apa lagi yang bisa membuat dia tetap teguh berdiri di tengah-tengah cobaan dan pergumulan? Jikalau orang Kristen itu tidak membangun persekutuan hidup yang nyata dengan Yesus, hal apa lagi yang bisa membuat dia dapat tetap teguh berdiri di tengah-tengah pencobaan dan pergumulan? Pandanglah Yesus yang selalu nyata, meski tak kelihatan tapi nyata, hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Di mana kau bekerja dia nyata, di mana kau pergi dia nyata, di mana kalian berada berkiprah dia nyata. Pandang terus pada dia. Ingat selalu firman-Nya, terapkan selalu firman-Nya dalam kehidupan. Maka kalian akan menjadi keluarga yang kokoh, yang teguh berdiri di tengah berbagai pencobaan dan pergumulan, dan bahkan diberkati oleh Sang Sumber berkat itu. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, sebelum Saudara Leonardo, Charles, Samuel, Rakenawan, dan Saudari Teresia Stella Maris Lukas diberkati dan diteguhkan dalam nikah yang kudus, ingat kembali beberapa pengajaran gereja tentang kehidupan suami istri Kristen. Saudara-saudara, Tuhan Allah telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk saling mencintai dan saling mengasihi, serta membangun kehidupan bersama dalam sebuah ikatan perkawinan yang kudus. Karena
Karena itu perkawinan mempunyai maksud dan tujuan. Pertama, menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang meliputi segala bidang dan berlaku untuk seumur hidup. Maksud dan tujuan ini hanya dapat dicapai bila kehidupan bersama suami istri didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai tubuhnya. Kedua adalah untuk pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat anak dengan pertolongan Tuhan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup itu diperluas dan makin diperkerat. Tetapi jikalau kehidupan bersama itu tidak dikaruniai kelahiran anak-anak, maka persekutuan hidup antara suami istri tetap dipelihara sebagaimana maksud dan tujuan pertama tadi. Suami istri hendaknya saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong, dan saling membangun, baik dalam kehidupan rumah tangganya sendiri, tetapi juga dalam persekutuan dengan orang-orang lain di sekitarnya. Bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih akan memperkuat persekutuan hidup suami istri. Sebab itu hendaknya suami istri hidup dalam takut akan Tuhan dan berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Sebab setiap nikah yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Silakan mempelai berdiri saling menghadap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita telah berdiri saudara-saudara kita, yaitu Samuel, Charles, Leonardo, Reginald, dan Stella Maris Teresia Kumpas, yang datang untuk memohonkan berkat Tuhan serta untuk diteguhkan nikah mereka. Karena itu hendaklah mereka saling mengikat janji nikah mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang menjadi saksi atas pernikahan mereka ini. Janji pernikahan ini akan mereka ucapkan satu kali seumur hidup mereka. Diawali dengan mempelai laki-laki. Di hadapan Allah dan jemaat yang hadir, saya Samuel Charles Leonardo Reginald menerima dan mengambil engkau setelah Maris Teresa Kumpas sebagai istriku. Saya berjanji akan selalu mengasihimu dan setia kepadamu dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, kematian dan kesepian. Saya berjanji untuk membangun kehidupan beriman bersamamu sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saya dan terimalah cincin ini sebagai tanda ikatan cinta kasih.
sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara-saudara Samuel Charles Leonardo Rakinau dan Stella Maris Teresia Kumpas dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak. Terimalah berkat Tuhan. Bapa yang penuh belas kasihan, yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini, kiranya mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaannya, serta mengaruniakan saudara-saudara berkat-Nya. Amin. Akan berdiri. Jemaat menyanyikan Tuhan pimpin anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya mengumumkan bahwa saudara Samuel Charles Leonardo Rakinau dan saudari Stella Maris Teresia Kumpas telah diteguhkan dan diberkati menjadi pasangan suami istri Kristen. Kepada pasangan suami istri yang baru, percayalah kepada Allah serta camkanlah benar-benar bahwa Tuhan Allah kita telah menjodohkan saudara berdua dalam nikah yang kudus ini. Karena itu, ingatlah kata firman, jangan berzina, jangan mengingini istri atau suami sesamamu, seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 14 dan 17. Saudara-saudara jemaat Tuhan, silakan berdiri. Terimalah suami istri ini sebagai keluarga Kristen yang baru, sambil mengingat kata firman yang mengatakan, apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Silakan jemaat untuk duduk kembali, dan pasangan suami istri yang baru disilakan untuk menyalakan satu lilin sebagai tanda kehadiran keluarga Kristen yang baru. Silakan. Sudah masih banyak lebih waktu. Dan sekarang silakan kalian temui orang tuamu, sujud di depan mereka. Elak, temui kedua orang tuamu, sujud di depan mereka. Sampaikan ucapan terima kasih kepada mereka atas pemeliharaan dan cinta kasih mereka selama ini. Silakan sujud.
dari Majelis Jemaat selama Bapak Penatua dari Sarapi silakan menyerahkan Alkitab pada keluarga yang baru ini. Ini adik mana? Nak tanya. Ada apa dia? Juga surat nikah, ya, Alkitab dan surat nikah. Kami memohon kepada kedua pengantin yang mana saat ini telah disahkan dalam pernikahan nikah, siap boleh terbentuk satu keluarga itu keluarga karena tidak pas dipersilakan untuk berdiri. Keluarga Rakyat Umbas, terimalah kitab suci ini dan jadilah keluarga Kristen yang rajin membaca kitab suci, rajin belajar firman dan membangun kehidupan rumah tanggamu berdasarkan firman Tuhan. Ingatlah selalu kunci dari hidup yang kokoh, kuat dan diberkati adalah berjalan berdasarkan firman Tuhan. Ini kitab suci bersama dengan surat nikah, maka atas nama Bapak bekerja untuk menyatakan kepada keluarga yang baru, keluarga Fiorentina Umbas. Jemaat Tuhan, silakan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa menganugerahkan berkat-Nya bagi kita. Sambil mengumpulkan persembahan, jemaat menyanyikan KBM 133, syukur pada Allah. Kasih
mengucapkan syukur kepadamu ketika di hari ini Engkau telah membentuk satu keluarga Kristen yang baru, keluarga Rekenaum Umbas. Kami bersyukur sebab Engkaulah yang telah mempersiapkan mereka berdua menjadi pasangan suami istri. Sebelumnya mereka tidak saling mengenal, tetapi karena Engkau yang sudah merancang mereka berdua menjadi pasangan suami istri, Engkau juga yang telah mempertemukan mereka sehingga mereka saling mengenal. Engkaulah yang menumbuhkan benih-benih cinta di dalam masing-masing hati mereka, dan Engkaulah yang telah mendorong mereka untuk membina kedekatan hubungan sebagai pasangan kekasih satu dengan yang lain, sampai Engkau mengaruniakan kepada mereka keberanian dan hikmat untuk menyatukan cinta mereka dalam pernikahan yang suci. Itu sudah terjadi sore hari ini. Semuanya kami percaya terjadi dalam tuntunan pimpinan campur tangan-Mu Tuhan. Maka ungkapan syukur dipersembahkan oleh jemaat-Mu, lebih khusus lagi oleh Glenn dan Bella, oleh kedua orang tua mereka masing-masing, oleh keluarga sebelah menyebelah. Berkenanlah Engkau menyambut syukur dan pujian ini sambil kami berdoa mempertaruhkan keluarga yang baru ini, keluarga Rekenaum Umbas, ke dalam tangan kuasa dan anugerah-Mu. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin perjalanan hidup rumah tangga mereka. Tuhan selalu kiranya hadir di tengah-tengah hidup pelayanan pernikahan mereka. Mereka akan membutuhkan banyak hal, baik hal-hal jasmani, hal-hal materi, maupun hal-hal rohani. Tuhan sumber segala berkat, kiranya menolong supaya segala kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan kiranya mereka boleh mengalami suatu keadaan hidup dalam keberkatan. Berkati suami menjadi seorang suami yang akan memimpin keluarganya sesuai dengan desain Tuhan atas keluarga Kristen sebagaimana yang sudah diberitahukan dan diajarkan kepada mereka. Kau berkati istri Stella untuk menjadi penolong dan istri yang akan mewujudkan peran fungsi istri sebagaimana desain Tuhan bagi seorang istri Kristen sebagaimana yang sudah diberitahukan kepada mereka. Berkatilah keluarga ini menjadi keluarga yang hidup mengasihi Tuhan, yang akan rajin beribadah, tekun berdoa bersama, dan belajar firman, serta mempraktekkan, menerapkan firman Tuhan, kebenaran dalam kehidupan rumah tangga mereka, pun dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kiranya mereka akan menikmati kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berbahagia, oleh karena mereka menjadikan Engkau Tuhan sebagai pemimpin kehidupan rumah tangga mereka. Apabila mereka menghadapi tantangan pergumulan, Tuhan kuatkan mereka untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan dengan mengandalkan Tuhan. Apabila mereka menghadapi persoalan, masalah, Tuhan tolong mereka agar supaya mereka akan mampu menyelesaikan setiap persoalan dan masalah. Dan Tuhan memakai tantangan, pergumulan, persoalan, masalah justru untuk membuat mereka menjadi semakin matang, semakin hari semakin hidup melekat satu dengan yang lain, melekat kepada Tuhan, dan tak akan pernah terpisahkan oleh apapun sepanjang kehidupan Tuhan karuniakan kepada mereka. Berkatilah keluarga sebelah menyebelah, baik keluarga Umbas Baiti maupun keluarga Rekenaum Tuo, dalam segala harapan, perjuangan, dan usaha pekerjaan. Kiranya kasih anugerah Tuhan
mereka hari lepas hari, dan kiranya mereka akan bergembira bersukacita dalam Tuhan, menyaksikan anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga para saksi dan setiap pihak yang sudah terkait dengan pernikahan dari Glenn dan Stella. Berkati semua yang hadir. Hidup kami hanya terus taruh di dalam tangan Tuhan yang berkuasa dan anugerah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan beralaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat undang berdiri dan menyanyi kebahagiaan yang utama. Tuhan Allah kita kiranya memenuhi hati dan pikiran saudara-saudara dengan anugerah-Nya di dalam Kristus Tuhan kita, dan oleh tuntunan Roh-Nya yang kudus mengaruniakan kepada saudara-saudara persekutuan hidup yang panjang, kudus, dan penuh kasih dari sekarang ini sampai Maranatha. Jemaat disilakan duduk dan disilakan kepada kadirin sesuatu dari mimbar Sila malu kan jeruk kita. memadamkan lilin altar Kita tidak malu seperti kerjakan orang-orang pemper paling. Dia juga. dan pasuki yang baru Sila. untuk memadamkan simbol persetujuan dan simbol kehadiran keluarga